Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan dengan sukacita saya berkata, ayo mari kita bangkit, mari kita terus ikut dalam segala rencana yang Tuhan miliki. Di zaman yang kita hadapi hari ini, jangan kehilangan sukacita. Jangan kehilangan damai sejahtera. Jangan menggerutu, ya. Tapi bersukacita karena Tuhan tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk bertumbuh di dalam Dia. Ya, kita semakin disempurnakan menjadi seperti Yesus. Ya, ada lagu toh, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segala hal mengalami Yesus Kristus. Ingat, namanya Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Ya, setiap saat yang kita bangun, setiap saat kita mau tidur, setiap saat kita bekerja, kita lakukan tugas yang dipercayakan, Allah menyertai kita. Ya, hadirat Allah ada di manapun kita berada. Mari kita ambil waktu hari ini atau besok di mana kita benar-benar merenungkan tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, khususnya di dalam 2 tahun ini. Saya semakin sadar bahwa Tuhan semakin tidak menjadi jauh, justru Tuhan semakin dekat. Dan Tuhan mau supaya kita semakin mencari Dia. Amos berkata, mencarilah Tuhan dan hidup. Ya, membahas tentang kalau kita serius mencari Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, dalam minggu ini kita sudah bicara tentang 5 perilaku lagi. Ya, 5 sifat, sikap, apa aja yang Anda mau sebut. Ya, dan itu semua diambil dari Roma pasal yang ke-12. Ini surat yang ditulis oleh Paulus, hamba Tuhan yang mengalami Tuhan dengan luar biasa, benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupannya, ya, bukan hanya menerima Yesus, tapi mengalami Yesus dalam seluruh aspek kehidupan. Dia melewati begitu banyak perkara, aniaya, masalah, kesulitan, ya, sampai kapalnya hampir habis total dan maunya mereka udah mulai tenggelam dan segala macam, dan Tuhan tetap menyertai Paulus luar biasa. Nah, dalam firman Tuhan yang kita bahas dalam minggu ini adalah di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan baca sekali lagi untuk mengingatkan kembali. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Wow, luar biasa kalau kita baca sekaligus semua. Yang pertama, seberapa jauh kita peduli dengan orang sekelilingnya. Kalau orang lagi sedih, Anda ketawain dia? Ya, bukan begitu. Anda tetap merasakan apa yang dia merasakan. Ya, ada orang sukacita, ya Anda ikut sukacita. Ambil bagian dalam kesukacitaan. Ya, tapi jangan kalau orang lagi bersukacita, Anda sedih aja. Ya, karena Anda jealous, cemburu atau gimana. Ya, dan kita lihat ya bahwa Tuhan itu benar-benar peduli dengan orang. Tuhan penuh dengan belas kasihan kita pelajari, ya, di mana dia melihat mereka berbondong-bondong mengikuti dia mengajak mereka. Dan satu ketika mereka sudah 3 hari bersama dia, mungkin mereka kelaparan atau apa, dia bilang suruh mereka kasih makan. Ya, mereka mungkin kelaparan, makanya dia merasakan kelaparan itu. Makanya dia penuh dengan belas kasihan dan suruh murid-muridnya untuk memberi makanan. Nah, seberapa jauh kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, ini sesuatu yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu hati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya, jadi dalam komunitas kita sebagai orang percaya, mari kita membangun satu kesatuannya.
Ya, kita harus sadar, Yesus itu cuma satu. Yesus tidak bisa dibelah, Yesus tidak bisa dipisahkan, Yesus tidak bisa dipotong setengah-setengah. Ya, Yesus cuma satu, Allah cuma satu, Roh cuma satu, Firman cuma satu. Semuanya satu. Masa kita sebagai tubuh Kristus lebih dari satu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ini kesempatan untuk kita merenungkan kembali betapa pentingnya untuk sehati sepikir. Ya, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam firman-Nya. Jangan memisahkan firman Tuhan. Di saatnya di mana ada pemisahan yang terjadi. Ya, kita lihat dalam dunia hari-hari ini. Ya, orang dibagikan. Ini, dan sebagainya. Nah, justru ini gereja harus bangkit. Gereja harus bangkit di hadapan Tuhan dan berkata, ya kita tetap satu. Kita adalah satu tubuh. Tubuhnya Kristus itu cuma satu. Kok kenapa kita selalu bilang, oh saya si A, saya si B, saya si C, saya Baptis, saya Pentekost, saya Protestan, saya Katolik, saya. Tuhannya nggak pernah dipisah begitu. Tuhannya itu cuma satu. Tubuh Kristusnya tubuh satu. Mari kita kembali menuju kepada apa yang penting di mata Tuhan. Ya, kemarin saya bangun pagi, saya ingat akan firman yang ditulis dalam Kolose. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Nah, kenapa kita selalu merebut soal urusan yang di bumi? Sedangkan Tuhan bilang, ayo pikirkan perkara yang di atas. Ya. Kemudian dikatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dengan kata lain, merendahkan diri. Ya, jangan pikirkan hal besar. Ya, pikirkan hal yang di bumi, yang sederhana, yang mudah aja. Jangan mementingkan dirinya sendiri. Ya, ingat. Apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Apa yang dilakukan oleh Raja Usia? Dua-duanya raja, dua-duanya diberkati, dua-duanya berhasil luar biasa. Tapi mereka congkak, mereka sombong. Mereka pikirkan perkara yang lebih tinggi lagi. Mereka menunjukkan, lihat ini semua kita lakukan. Ya, Usia mau masuk dalam rumah Tuhan untuk melakukan persembahan. Ya, untuk melakukan tugas yang bukan tugasnya dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tolong jangan sampai kita congkak. Ya, dan kita mau lakukan segala sesuatu. Usia nggak boleh, dan akhirnya dia kena sakit sampai mati. Ya, Raja Nebukadnezar, karena dia congkak, karena dia memikirkan perkara yang besar, yang tinggi. Ya, lihat ini semua saya lakukan. Ya, akhirnya dia menjadi kerbau, makan rumput. Ya, ingat orang kaya yang membangun tempat yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Ya, malam itu Tuhan berkata, hari ini juga aku bawa nyawamu. Kamu orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada satu ketika Tuhan akan mengangkat kita. Seperti Yusuf. Ya, Yusuf tetap ikut Tuhan. Ya, dia dijual. Anda rasakan bagaimana kalau Anda menjadi orang yang dijual sebagai budak. Ya, Anda dijual. Anda melayani di satu tempat. Anda dituduh padahal enggak. Anda masuk penjara. Coba Anda renungkan seperti Yusuf. Tapi Yusuf tetap merendahkan diri. Yusuf tetap tidak peduli dan dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ya, dia yang paling direndahkan dari semua yang saya renungkan. Dia benar-benar habis total. Tapi pada waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin atas seluruh bangsa Mesir. Jadi Tuhan punya rencana. Saya tidak tahu rencana Tuhan bagi saudara. Yang saya tahu rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Ya, adalah rencana yang penuh pengharapan. Ya, mari kita benar-benar mengakui Tuhan.
Ya, makanya dalam firman Tuhan ini kita mengakhiri dengan janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan so tahu. Jangan so pintar. Ya, mungkin Anda pintar, Anda hebat secara dunia. Tapi bagaimana secara Tuhan? Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, itu dalam Hosea 4 ayat 6. Seberapa jauh Anda mengenal pribadi Tuhan? Jangan so tahu. Ya, kita hanya dapat mengenal pribadi Tuhan bila kita semakin masuk di dalam firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya ditulis jelas tentang kehidupannya daripada Yesus Kristus, daripada Allah. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, saya terheran betapa mudah orang ambil satu doktrin, satu pengajaran berdasarkan satu ayat atau bagiannya dari satu ayat saja. Sedangkan seluruh firman Tuhan tidak diangkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuang yang namanya so tahu, so pintar, so hebat, so dahsyat, so. Ya, tapi mari kita mengaku. Saya jujur ngomong, saya sudah mengikuti Tuhan cukup lama, hampir 40 tahun, ya. Dan saya sudah melayani Tuhan lebih dari 35 tahun. Dan saya melihat, semakin saya belajar kebenaran firman Tuhan, semakin saya sadar bahwa ada masih banyak hal yang saya perlu pelajari, yang saya sampai hari ini masih nggak ngerti. Ya, walaupun sudah cukup lama saya menyelidiki firman, saya ikut sekolah Alkitab dan segala macamnya. Itu nggak ada arti dibanding dengan mengenal, benar-benar mengenal kepribadian Tuhan. Mari tantang diri kita hari ini untuk dalam minggu depan memikirkan salah satunya dari 5 sikap yang kita bahas, dari 5 perilaku yang kita bahas, untuk kita mempraktikkan. Apapun yang Anda ambil, silakan. Ya, tapi kita benar-benar harus disempurnakan. Kenapa? Karena Yesus sempurna. Ya, Yesus sendiri bilang pada waktu mereka nabi yang baik, Yesus tegas ngomong, nggak ada yang baik kecuali Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita cari Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan sampai hari ini pun Tuhan. Pimpinlah kami, lindungi kami, menyertailah kami untuk sungguh-sungguh berfokus kepada Engkau, mempelajari kebenaran Engkau Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar apa yang Engkau sudah cantumkan dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu ya dan amin Tuhan. Oh Bapa, saya berdoa supaya benar-benar kita jaga kehidupan kami dibandingkan dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tetap ada di dalam hati kami masing-masing. Supaya kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh berdoa. Biar berkat dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin ya. Dan itu hari terakhir pada bulan Februari. Ya, 2 bulan kita sudah ada di dalam 2022 dan mari kita terus maju bersama Yesus. Ya, saya berdoa berkat Tuhan itu benar-benar turun bagi saudara-saudara semua dimanapun saudara berada ya. Sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.